Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami ada, seboleh kami ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengambil alih hati pikiran kami tolak kuasanya, kami hancurkan pekerjaannya, tengking usir dalam nama Yesus. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap hari-hari ini Bapak dan Ibu tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Walaupun keadaan kita mungkin sedang susah ataupun dilanda sebagaimana keadaan sekarang, tapi kita percaya Tuhan tetap memberkati kita dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita buka ayatnya dalam Matius pasal yang ke-25. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi yang mau kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih boleh menyimak, saya bacakan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan. Kalau kita mau melihat, Tuhan memberikan perumpamaan ini tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Itu bagaimana tentang kehidupan kita orang Kristen harus tetap berjaga-jaga. Harus tetap mempersiapkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat juga dimundur di ayat sebelumnya, bagaimana Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Maka Tuhan tegaskan kembali di ayat selanjutnya dengan perumpamaan. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ada 10 gadis. Yaitu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mengapa dikatakan mereka demikian? Yang bodoh itu mereka tidak mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan. Sedangkan yang bijaksana, mereka sudah mempersiapkan apa yang harus mereka pakai, apa yang harus mereka gunakan. Perbedaan di ayat yang ketiga dikatakan begini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Mereka tahu di sini kalau tugas mereka itu membawa pelita atau sinar untuk menerangi kegelapan pada saat malam itu. Makanya mereka membawa pelita itu untuk bisa membuat acara itu berjalan dengan baik. Tapi ketika pada saat itu gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan apa yang harusnya mereka persiapkan, sehingga ketika pada saat itu hal yang tidak di luar logika mereka, di luar pemikiran mereka terjadi. Dikatakan ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mereka tertidur. Kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa mempelai itu datang. Song-songlah dia. Akhirnya yang bodoh ini pun akhirnya mereka gelabakan. Waduh, bagaimana ini? Lampu saya sudah mulai redup. Sedangkan acara pun baru mau dimulai. Bahasa bebasnya begini. Sinilah dulu minyakmu itu gadis bijaksana untuk kami. Tapi gadis bijaksana ini katakan, kami tidak mau, nanti kami tidak cukup juga. Lebih baik kamu membelinya saja lagi. Bagaimana mereka ini tidak siap akan keadaan pada saat itu. Kalau kita mau melihat juga dalam pelajaran kita, kalau Bapak Ibu mengikuti dalam eskatologi yang kita pelajari di hari Kamis, tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini juga disinggung. Bagaimana orang-orang yang sudah mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong kedatangan Tuhan, maka mereka akan masuk dalam pesta. Mereka yang sudah siap ya, masuk ke dalam pesta,
Dan mereka juga tidak mengalami yang namanya pemerintahan antikristus. Sekali lagi saya katakan antikristus. Tetapi mereka yang bodoh, atau gadis yang bodoh ini, kalau kita mau belajar juga dalam eskatologi yang kita pelajari, mereka yang bodoh akan mereka mengalami yang namanya tidak masuk dalam pesta. Tetapi mereka akan mengalami nama pemerintahan antikristus. Antikristus, mereka yang mengikuti Kristus akan disiksa. Mereka harus menyangkali Kristus. Dan mereka juga orang-orang percaya. Tapi mereka orang percaya yang tidak mempersiapkan diri mereka akan kedatangan Tuhan. Mereka terbuai dengan keadaan. Tadi dikatakan sampai mereka tertidur. Tapi mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Mereka menganggap sepele waktu. Paling nanti acaranya cuma sebentar. Paling nanti selesai acara, habis cukuplah. Tapi yang bijaksana ini mereka menyediakan minyaknya. Sehingga itu tidak mempengaruhi mau lambat atau mau cepat. Mereka akan siap sedia. Puji Tuhan. Yang mau saya katakan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, apapun keadaan kita saat ini, kata firman Tuhan tadi dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Kita tidak bisa menentukan kapan Tuhan datang. Kita tak hanya tahu kalau kita belajar eskatologi, hanya tanda-tanda yang kita tahu. Tapi tepatnya waktu Tuhan Yesus itu datang, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya di ayat yang ke-13, Matius pasal yang Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-13 dikatakan begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak-bapak ini berkati Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya kehidupan kita pada saat hari-hari ini sudah mempersiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita mempersiapkan bagaimana kedatangan Tuhan itu akan memberkati kita. Kita akan masuk ke dalam pesta. Kita akan terlepas dari pemerintahan antikristus karena kita tidak mengalami hal tersebut. Saya mau mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kita boleh mempersiapkan apa yang menjadi bagian kita dengan kita setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh mempersiapkan diri kami. Kami boleh mempersiapkan kehidupan kami untuk kami menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua Maranatha. Dan kami percaya ketika Tuhan datang, kami semua boleh ikut turut dalam pesta. Kami semua boleh disingkirkan, tidak mengalami pemerintahan antikristus. Tapi kami bersama-sama dengan Tuhan ada dalam kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kalaupun daripada antara kami ada yang lemah, Tuhan kuatkan iman percaya kami, supaya kami tetap terus berserah kepada Tuhan, dan kami mau tetap terus belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mengucap syukur, kami serahkan hari yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan